Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel King Indonesia. Saya mau memperkenalkan kepada saudara-saudara, bapak ibu sekalian, sebangsa setanah air Indonesia. Ini merupakan sejarah yang sangat banyak tidak diketahui oleh masyarakat Indonesia sejak lama, tentang keberadaan makam, tentang Ratu Belanda yang bernama Wilhelmina. Anda tahu Ratu Belanda Wilhelmina adalah Ratu Belanda yang semasa berkuasa di Perang Dunia Kedua, ia banyak melakukan pengasingan. Beliau lahir pada tahun 1880 dan sejak anak-anak usia 10 tahun 1890 sudah berkuasa memimpin kerajaan Belanda. Pada saat Perang Dunia Kedua, Jerman menyerang Belanda. Tahun 1940, Jerman berhasil masuk ke wilayah Belanda, yang membuat Ratu Wilhelmina diungsikan oleh keluarga kerajaan ke United Kingdom atau British Raya pada masa itu. Yang kita saksikan ini adalah di mana adalah makam Kebon Jahe yang terletak di Bandar Lampung. Makam Kebon Jahe ini sudah ada sejak era tahun 17 atau ya kurang lebih dari itu mungkin. Ia terletak di daerah Tanjung Karang Pusat. Nah, disinilah saya akan membawa kepada saudara-saudara sekalian tentang adanya makam Ratu Wilhelmina yang tidak diketahui oleh masyarakat Indonesia. Hanya segelintir masyarakat di sinilah yang mengetahui bahwa Ratu Wilhelmina dari Belanda pernah singgah ke Bandar Lampung hingga beliau wafat tepat di kota Bandar Lampung. Ini adalah sekolah SMP, dan ini adalah Kebon Jahe. Disinilah letak makam Ratu Belanda Wilhelmina yang dahulu pernah berada, yang kini sudah menjadi sekolah SMP Negeri 33. Anda tahu ini dahulu adalah pemakaman orang Belanda. Sampai ke kampung belakang sana adalah makam Belanda. SMP Negeri 33. Dan menurut sejarah, hanya orang-orang tua yang sekitar sinilah yang mengetahui tentang keberadaannya, adanya pemakaman Belanda pada masa itu. Jadi Ratu Wilhelmina menurut sejarah adalah ratu dari Belanda yang pada tahun 1940 diungsikan dari negeri Belanda karena adanya penjajahan dari Nazi Jerman ke Belanda. Dia diungsikan pertama ke negeri British Raya, kemudian oleh para pihak kerajaan agar beliau
sarankan untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman, karena Inggris pada saat itu juga dalam masa terancam oleh serangan yang akan dilakukan oleh Nazi Jerman. Kemudian pada saat itulah sekitar tahun 1941 Ratu Wilhelmina diungsikan ke Batavia. Sungguh ironi, baru saja beberapa waktu beliau diungsikan ke Inggris, tapi di Inggris juga terancam karena akan diserang oleh Jerman. Pada tahun 1941 diungsikanlah Ratu Wilhelmina ke Batavia. Sempat ia merasa aman di sana karena di sana adalah tepatnya Hindia Belanda adalah negeri keduanya. Kemudian tak lama berita menggemparkan bahwa Jepang juga hendak menyerbu kawasan Asia, sudah sampai ke arah Filipina. Nah, di Filipina itu mulailah Jepang masuk ke Kalimantan masuk ke Pulau Jawa. Nah, dari Pulau Jawa itulah di Batavia, Ratu Wilhelmina itu merasa tidak aman, dia terancam, kemudian diungsikan ke Bandar Lampung. Karena di Bandar Lampung itu dulu, tepatnya di Jalan Raden Intan, ada sebuah bengkel tank baja Belanda yang di sampingnya nggak jauh ada rumah dokter Belanda. Nah, dia sempat menginap di sana, nanti saya tunjukkan kepada. Hingga beliau akhirnya tinggal cukup lama di Indonesia, di Lampung, dan meninggal sekitar tahun 1962, bulan-bulan sekitar ya akhir tahun menurut masyarakat sekitar, dan dimakamkanlah di sini. Nah, di SMP 33 yang dulu masih tanah kosong di sini. Tanah kosong. Dulu masih tanah kosong di sana sini. Nah, jadi rumah Ratu Belanda yang dulu adalah rumah dokter yang ada di Raden Intan itu juga sudah digusur menjadi hotel di Bandar Lampung, tepatnya di seberang Hotel Mercury. Pada tahun 70-an, pihak keluarga dari kerajaan mendengar bahwa makamnya Ratu Wilhelmina berada di Bandar Lampung. Setelah ditelusuri benar tentang makam Ratu Belanda, beserta ada salah satu anak saudaranya juga dimakamkan di sini. Akhirnya beliau dibawa oleh pihak keluarga tahun 70-an kembali ke Belanda. Ya, begitu saja ceritanya. Saya akan berusaha mencari narasumber. Di sini sudah tidak ada lagi bapak-bapak ya yang tinggal di sini, tua-tua di sini sudah nggak ada. Saya dapat informasi dari masyarakat sekitar aja. Dari masa saya kecil ya saya tinggal di sini dulu.